Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas kerajaan Islam di Indonesia. Materi ini terdapat pada buku paket tema 4E. Ayo lekas siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis kalian ya. Jangan lupa untuk mencatat materi-materi penting dari video ini. Submateri yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, peninggalan kerajaan Islam, dan yang kedua, tokoh pada masa kerajaan Islam. Peninggalan-peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, masjid. Masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Masjid peninggalan sejarah biasanya beratap tumpang bersusun. Pada bagian barat masjid terdapat mihrab yang digunakan sebagai tempat imam untuk memimpin sholat berjamaah. Di sebelah kanan mihrab ada mimbar, sedangkan di halaman masjid biasanya terdapat menara. Keberadaan menara menambah keindahan bangunan masjid tersebut. Fungsi menara adalah sebagai tempat muazin mengumandangkan azan ketika tiba waktu sholat. Masjid merupakan seni arsitektur Islam yang paling menonjol. Beberapa masjid peninggalan dari kerajaan Islam, contohnya Masjid Agung Demak, yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah, merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Ada juga Masjid Raya Baitur Rahman yang berada di Banda Aceh, merupakan peninggalan dari kerajaan Aceh. Selanjutnya, kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan indah dalam huruf Arab. Tulisan kaligrafi biasanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kaligrafi digunakan sebagai hiasan dinding masjid, batu nisan, gapura makam, dan gapura masjid. Peninggalan selanjutnya yaitu istana. Istana adalah tempat tinggal raja atau sultan beserta keluarganya. Istana berfungsi sebagai tempat kegiatan raja atau sultan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Contoh istana peninggalan dari sejarah kerajaan Islam di Indonesia yaitu Istana Kesultanan Ternate yang berlokasi di Ternate, Ambon. Istana tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Ternate. Ada juga Istana Keraton Kesultanan yang berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Istana tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram. Sebenarnya masih banyak lagi masjid-masjid peninggalan, tulisan-tulisan kaligrafi peninggalan sejarah Islam, serta istana-istana peninggalan sejarah kerajaan Islam. Kalian bisa membacanya di buku paket halaman 42 sampai 43.
peninggalan bersejarah selanjutnya yaitu kitab. Kitab artinya buku. Salah satu karya sastra peninggalan kerajaan Islam seperti Kitab Negara Kertabumi, karangan dari Wongsokerto dari Cirebon. Peninggalan karya sastra lainnya yaitu suluk dan hikayat yang ditulis dalam bahasa daerah dan bahasa Arab. Submateri kedua yaitu tokoh-tokoh pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam umumnya dipimpin oleh seorang sultan. Para sultan adalah tokoh sejarah yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Para tokoh sejarah tersebut memiliki kisah perjuangan dalam melawan pengaruh dan kekuasaan penjajah. Berikut beberapa tokoh pahlawan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menjadi raja di Kerajaan Makassar pada tahun 1653 sampai 1670. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mengalami puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin gigih menentang penjajah VOC, yaitu perusahaan dagang Belanda. Karena kegigihannya melawan monopoli perdagangan Belanda, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum ia menjadi raja, ia bergelar Merah Selu. Merah Selu merupakan anak dari Merah Gajah. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Tokoh yang ketiga yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau memimpin pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda menolak keinginan Belanda untuk menguasai perdagangan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Tokoh yang keempat yaitu Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja dari Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung juga menolak dan berusaha keras mengusir VOC Belanda yang telah berada di Batavia. Namun, penyerbuan ini mengalami kegagalan. Tokoh Islam yang kelima yaitu Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri dan raja di Kerajaan Demak. Beliau memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Setelah wafat pada tahun 1518, Raden Patah digantikan oleh Pati Unus. Pada saat kepemimpinan Raden Patah, beliau dibantu oleh Sunan Kalijaga. Dan beliau membangun sebuah masjid yang terkenal, yaitu Masjid Demak. Raden Patah merupakan keturunan Raja Brawijaya V dari Majapahit.
Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari video ini dapat bermanfaat. Selanjutnya, tugas kalian yaitu menyelesaikan tugas pada link yang sudah Ustadzah kirimkan. Selamat mengerjakan, semoga Allah memberi kemudahan. Ustadzah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.